Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Zat yang paling pantas untuk dipuji, dihormati, ditunduki dan dicintai. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan di langit dan di bumi yang berhak disembah kecuali Allah. Dan juga segala kebutuhan kita digantungkan dengan kalimat pujian ini, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salam hormat kita senantiasa selalu kepada suri tauladan yang terbaik, manusia yang paling sempurna, dan juga Sang Pencipta Allah telah mengucapkan bersama malaikatnya salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah buat kita, maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim dan pasal ke-16, beriman akan wajibnya beramar ma'ruf dan nahi mungkar serta etikanya. Beriman sebagaimana sudah sering kita ulangi adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Kalau saya mengatakan saya beriman pada Allah, saya harus ikrarkan dengan lisan saya dengan berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya. Kemudian kita yakini dalam hati kalau Allah ada, kemudian aplikasikan dengan anggota tubuh segala yang diperintahkan, dikerjakan dan yang dilarang ditinggalkan. Dikatakan beriman akan wajibnya, dan wajib kita selalu tahu definisinya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Artinya tidak ada pilihan. Beramar ma'ruf, amar dari bahasa Arab yang berarti perintah. Perintah. Jadi di sini wajibnya memerintahkan, menganjurkan, menuntun ma'ruf. Ma'ruf adalah semua yang Allah perintahkan dari kebaikan. Itu namanya ma'ruf. Apapun sifatnya yang Allah perintahkan dari kebaikan, maka namanya ma'ruf. Kemudian dikatakan dan nahi, mungkar. Nahi adalah bahasa Arab yang berarti larangan. Melarang, menghadang, memberhentikan. Mungkar. Mungkar adalah semua yang Allah larang, serta etikanya, tata caranya. Teman-teman sekalian, memang sangat ditekankan dalam agama kita, harus kita menyuruh kepada kebaikan, dan kebaikan semua yang dianggap baik oleh Allah, dan melarang dari kemungkaran semua yang Allah larang dari hal-hal yang diterapkan dalam syariatnya. Dan ingkar mungkar atau amar ma'ruf ini yang wajib adalah yang pertama, yang sisanya hukumnya sunnah. Misalnya ada seorang teman, kita nasihatin, sholatlah, misalnya dia tidak sholat, atau baca Al-Quran, atau apa saja kita nasihatin dia dalam bab amar ma'ruf, atau kita menyuruh dia meninggalkan mungkar, misal dia riba, dia zina, kita sudah nasihatin sekali saja, maka gugurlah kewajiban kita seumur hidup untuk individu itu. Tapi kalau sama sekali kita tidak ingkar mungkar, maka berdosa, sebagaimana akan kita jelaskan nanti etikanya. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, pasal A atau di pasal 16 poin A tentang kewajiban beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Seorang muslim beriman dan meyakini kewajiban beramar ma'ruf dan bernahi mungkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran atas setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf artinya balik, artinya sudah balik, lagi mampu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di sini kata-kata mampu keluar darinya orang yang lumpuh misalnya, orang yang buta, ya, orang yang dalam kondisi tidak memungkinkan, kayak lagi ada badai, lagi ada banjir, tidak memungkinkan orang amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini keluar dari istilah mampu. Dan juga dia selain mukallaf, dia sudah balik, dia punya kemampuan, waktu, kondisi, tempat, semua memungkinkan, dan telah mengetahui al-ma'ruf atau kebaikan, dan ia melihat kebaikan itu terabaikan. Jadi tidak perlu kita berbicara dengan orang, misal ketemu kita niat ingin amar ma'ruf, tiba-tiba saja kita bicara sama orang itu, apa kau sudah sholat? Kita tanya misalnya. Tidak perlu ditanya seperti ini, kecuali memang kelihatan depan mata. Kalau berbahasa dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini berbeda dengan dakwah. Kalau dakwah, memang kita niat mau cari pahala,
disampaikan secara umum. Kita bukan sedang fokus kepada individu itu. Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini fokus kepada individu yang sedang melakukan kebaikan atau akan melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan. Dikatakan di sini, dan ia melihat kebaikan itu terabaikan atau ia telah mengetahui kemungkaran dan melihatnya dilakukan. Sementara itu ia mampu memerintah atau melakukan perubahan dengan tangan atau dengan lisannya. Dia meyakini bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu termasuk kewajiban agama yang termulia sesudah beriman kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah, sebab Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran bergandengan dengan perintah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kalian adalah umat yang terbaik, umat Islam yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Karena ciri khasnya perintah agama kita adalah selalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan selalu mencegah dari yang mungkar serta beriman kepada Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan beriman kepadanya. Teman-teman sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar ini ada beberapa hal yang mesti digarisbawahi sebagaimana saya bilang tadi. Yang paling pertama, kemungkaran itu kelihatan atau terdengar atau sampai kepada kita informasi. Misal kita baca buku, kita mengetahui orang ini salah dalam menulis bukunya, maka pada saat itulah ada kewajiban kita untuk ingkar mungkar. Sama juga dengan amar ma'ruf, kita melihat orang tidak mengerjakan kebaikan ataupun misalnya dia melalaikannya ya, atau mengolok-oloknya, maka di situ kita punya kewajiban. Selain daripada ini tidak ada kewajiban. Dan saya sudah bilang bedakan antara dakwah yang disampaikan dalam ceramah seperti ini rame-rame orang, tidak ada individu yang kita targetkan, tapi semuanya untuk penyampaian agar faham agama. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang dimaksud adalah secara individu, orang yang sedang dijadikan target untuk melakukan perbuatan kebaikan. Dan ini harus teman-teman sekalian, tidak bisa ada pilihan, harus. Selama ma'ruf itu sudah kita tahu, jangan sampai kita luruskan ternyata kita nggak tahu kalau itu adalah ma'ruf atau mungkar. Nanti kita akan sebutkan dalam etikanya, harus kita tahu dulu ma'ruf itu, apalagi kita juga harus mengamalkannya terlebih dahulu. Begitu juga dengan mungkar, kita harus tahu betul-betul mungkar, baru kemudian kita ingkar mungkar dengan keyakinan penuh dan ilmu, baru kita ingkar mungkar. Dan ada keadaan-keadaan tertentu teman-teman tidak bisa kita amar ma'ruf nahi mungkar kalau kita melihat pada saat kita sampaikan mudaratnya lebih besar. Contoh, ada orang mabuk di jalan, antum pikir mau nasihatin, lagi teler, nggak ngerti apa-apa. Biar kita ceramai 2 jam dia nggak ngerti, maka tidak ada apa maslahatnya, nggak ada masalahnya. Kita pakai doakan saja, semoga Allah kasih hidayah. Karena nggak mungkin, gitu kan? Nggak mungkin. Susah sekali untuk seperti ini keadaannya untuk diperbaiki. Ya. Dan ada beberapa keadaan memang yang tidak memungkinkan sama sekali. Seperti adanya anak-anak muda dengan semangat luar biasa, dia sudah masuk ke diskotik. Lalu kemudian antum lewat, antum mau tahan tangannya berhentikan, nggak memungkinkan. Tapi mungkin kalau kita tahu orangnya, nanti pada saat Allah mudahkan kesempatan, kita doakan dulu supaya dia dapat hidayah. Satu waktu kita ketemu, kita nasihatin dia. Jadi ada beberapa keadaan memang tidak bisa. Sebagian ulama mengatakan kalau justru kita memberitahukan amar ma'ruf nahi mungkar dan ternyata mudaratnya lebih besar, terjadi penolakan yang lebih besar, maka ini ditunda, ya, ditunda. Jadi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan. Tapi kalau semuanya termudahkan waktunya, tempatnya, kita juga punya kemampuan seperti orang tua pada anaknya, suami pada istrinya, atasan pada bawahannya, antum jadi atasan, antum wajibkan. Sekarang semua wanita yang bekerja harus pakai jilbab. Semua laki-laki yang kerja azan berhenti, harus sholat. Jadi kita lakukan itu. Kita punya kekuatan, punya power di situ. Punya kesempatan, punya tempat, ya, juga punya kemampuan. Ada hadis Bukhari yang mulia berbunyi, kata Nabi SAW, perumpamaan kalian orang-orang yang beriman dan beramar ma'ruf nahi mungkar seperti orang yang sedang di atas bahtera dan berada di bagian atas. Sementara orang-orang yang berbuat kemungkaran, ahli maksiat berada di daknya, di bagian bawahnya kapal itu. Setiap kali orang-orang yang di bawah mau mengambil air, mereka harus naik ke atas.
Karena kalau mereka mau buat maksiat, istilahnya kalau mereka mau buat maksiat pasti mereka lewat, orang-orang yang beriman lihat, maka akan diingatkan. Ada orang tetangga lagi jalan mau ke diskotik, mau kemana, lewat depan rumah, kita tahu nih, maka kita lihat dan ketahuan dia akan lakukan itu, atau kita dengar apa yang dia ucapkan, maka kita punya kewajiban mengingatkan, gitu kan. Nah, setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus naik ke atas, kemudian mereka melewati kalian, mengambil air baru mereka ke bawah. Satu waktu kata Nabi SAW, mereka-mereka yang lagi ada di bawah ini, di dak kapal ini, sepakat begini saja, daripada kita selalu lewat ke atas, kemudian ambil air turun lagi, lebih baik kita jebol aja kapal, lubangin kapal, masuk air, kita ambil, nggak usah ke atas. Kira-kira kalau dijebolin walaupun sedikit di tengah lautan, tenggelam nggak kapalnya? Baik. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol itu, maka kalian akan binasa semuanya. Permasalahannya teman-teman, kalau ada kemungkaran yang merajalela dan dibiarkan, akan menyebabkan azab yang umum. Datang merata. Di satu komplek perumahan ada 20 rumah. Dari 20 rumah ada 5 rumah saja misalnya ahli maksiat. Tiap malam berzina, tiap malam mabuk-mabukan. Yang lain tidak. Tapi yang lain ini diam. Biarin, sudahlah, cuek aja. Ini bahaya kalau datang perampok, rampok semua nanti. Masalah dengan listrik, mati semuanya kena, walaupun orang beriman di situ ada. Karena memang mereka membiarkan kemungkaran itu. Nanti akan kita bahas lebih lebar, panjang lebar tentang masalah dalil akal yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, yang luar biasa membuat atau menanamkan kesadaran kepada kita. Yang jelas beliau mengatakan menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran ini adalah ada dasar dalilnya, dalil-dalil nakli dan dalil akli. Secara nakli yang pertama, perintah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah untuk beramar ma'ruf, seperti tertera dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yang dimaksud dengan beruntung adalah mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Yang kedua, informasi dari Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Jadi tadi itu perintah Allah, suruh kita kerjakan. Kalau sekarang informasi dari Allah tentang ahli wilayahnya atau para wali Allah, orang-orang yang dekat sama Allah, bahwa mereka selalu beramar ma'ruf dan selalu bernahi mungkar, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Al-ayat. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, maka mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Berarti di sini siapapun yang diberikan kekuatan, kedudukan, jabatan, dia harus bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, dan tolak ukurnya adalah ma'ruf tadi yang saya bilang definisinya semua yang dianggap baik oleh Allah, mungkar semua yang dianggap buruk oleh Allah. Juga ayat yang lain surah At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti di sini amar ma'ruf nahi mungkar terjadi antara lawan jenis pun, laki-laki dan perempuan. Jadi bukan berarti kita ini bukan mahram, saya tidak boleh nasihatin. Nah, kalau dia buat salah, tiba-tiba ada seorang wanita lewat di hadapan kita, kemudian perilakunya tidak benar. Kalau kita lihat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, biasanya kalau ada perempuan sedikit tidak terjilbabnya, haram diingatkan, haram, tidak boleh, ingkar mungkar, haram. Ya, kita mungkin sambil jalan tidak harus lihat, kita mengatakan, mbak ini haram loh, tidak tutup aurat, misal. Tapi kita sambil jalan, ada ingkar mungkar. Karena ayat ini menjelaskan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, mereka saling bantu membantu. Apa bantuannya? Mereka saling menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Jadi tidak harus sesama jenis, lawan jenis pun dinasihati, gitu kan? Tapi tidak harus ada kemaksiatan di situ. Jangan kita mau ingkar mungkar malah kita terjerumus.
Tidak akan besar, tidak ada efeknya. Orang kalau misalnya teman-temannya lagi duduk nonton film tidak benar, lalu dia bilang saya duduk sambil nasihatin mereka. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Harus dia sambil lewat saja. Karena kalaupun dia nasihatin ini nggak boleh, haram gini-gini, dia nggak lihat, tapi dia nasihatin, dia duduk juga di situ. Duduk ini berbahaya. Nanti kalau kita pun berdiri, orang-orang itu akan bilang, toh tadi juga dia duduk. Minimal. Maka harus kita sambil jalan saja, luruskan, dan tidak usah lama-lama. Amar ma'ruf nahi munkar tidak usah lama-lama. Kita meluruskan dan kita jalan, gitu kan? Firman Allah yang lain dalam surah Luqman ayat 17, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, dia, maksudnya Allah, juga berfirman tentang seorang walinya yang bernama Luqman. Saat menasihati anaknya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Pasti terjadi. Enggak ada orang, enggak ada cobaannya. Enggak ada orang yang tidak menemukan sesuatu yang ma'ruf sehingga dia dukung. Tidak ada orang yang tidak menemukan yang mungkar kecuali dia agar dia mengingkarinya. Pasti dia akan temui. Dan setiap kali ada kemungkaran, teman-teman sekalian, sebenarnya itu ajang pahala buat kita. Misal antum lagi menuju ke masjid, lagi menuju ke kantor, ada muslimah tidak tutup aurat, kita bisa ingkar mungkar walaupun kita tidak berhenti misalnya. Kalau tidak bisa kita dengan, nanti ada yang kita dapatkan hadisnya, walaupun tidak bisa dengan tangan, bisa dengan lisan, dan lisan tidak bisa, kita bisa dengan hati. Maka kita bisa mengatakan, ya Allah berikan hidayah orang ini, ya, dan seterusnya. Ada juga Allah juga berfirman seraya mengutuk Bani Israel yang tidak mau beramal ma'ruf. Mengutuk berarti mengangkat berkah hidup mereka. Surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati, diangkat berkahnya orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Dua nabi besar mereka melaknat kaumnya sendiri. Jadi dikatakan Allah melaknat kalian, khusus bagi orang-orang yang mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Apa yang Allah masukkan dengan durhaka dan melampaui batas? Karena mereka satu sama yang lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Jadi nggak boleh kita masuk surga sendiri, teman-teman sekalian. Harus kita luruskan kesalahan-kesalahan orang. Ya, jadi kita harus luruskan, kita harus suruh orang kepada kebaikan. Itu juga menjadi amal jariah. Allah kasih nilai plus. Antum ke masjid, majelis ilmu ini, ajak orang datang. Kita sholat bersama-sama, kita dapat pahala, dia juga dapat pahala. Tapi kita mendapatkan pahala yang persis seperti pahala dia tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Hanya karena mengajak. Jadi amar ma'ruf dapat pahala. Nahi mungkar, melarang orang dari perbuatan salah juga sama. Selama dia tinggalkan, maka akan dengan sendirinya kita dapat pahalanya. Apalagi kalau dia tinggalkan karena keimanan, berhasil masuk iman dalam hatinya dengan 1-2 hadis. Dan subhanallah, orang yang suka amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan hadirnya dia saja sudah cukup untuk membuat terterapkan hukum ini. Saya punya pengalaman pribadi waktu masih di Makassar ngajar di kampus. Dulu saya kebetulan kampusnya itu bergabung sama salah satu kampus, ya, ada kampus swasta di Indonesia. Kampus ini dari Emirat Arab, khusus untuk bahasa Arab saja. Jadi kami harus lewat pintu gerbang kampus swasta itu, universitas swasta itu. Dan mereka masih berbaur antara laki-laki sama perempuan. Subhanallah, setiap kami lewat dosen-dosen dari kampus yang sebelah ini, yang memang mengajar agama, maka yang tadinya gandengan tangan mereka lepaskan tangannya. Yang tadinya pegang rokok, lempar rokoknya. Padahal kita nggak bicara apa-apa. Tapi mereka sudah tahu ini ustadz-ustadz di sebelah sana itu, dosen-dosen sana itu suka menasihatin. Gitu. Maka dengan sendirinya mereka tinggalkan. Dengan sendirinya. Begitu melihat kita saja sudah cukup. Gitu kan? Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, kami terkadang mendatangi orang-orang soleh di antara kami hanya untuk melihat saja dia, karena dengan melihat kita jadi rajin beribadah dan kita jadi termotivasi untuk meninggalkan dosa. Subhanallah, Allah berkahi mereka sehingga kalau kelihatan saja sudah cukup. Gitu kan? Sudah cukup. Allah jadikan mereka sebagai penyebab daripada tegaknya hukum-hukum Allah itu. Dikatakan juga oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, berita dari Allah juga tentang sekelompok dari Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah karena beramar ma'ruf, dan sekelompok lagi dibinasakan karena melalaikan amar ma'ruf itu sendiri.
Ini sudah pernah saya ceritakan tentang penduduk negeri Ila. Penduduk negeri Ila. Masih ingat kan? Alhamdulillah. Surah Al-A'raf 165. Bagus ada yang jawab. Kalau tidak nanti yang lain juga bilang belum. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan pada saat mereka melupakan apa yang telah diperingatkan, dinasihati tidak mau dengar, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan mungkar atau jahat, dan kami timpahkan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan karena mereka selalu berbuat fasik. Itulah 2 poin teman-teman sekalian dari dalil nakli dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sekarang kita masuk ke poin ketiga dan keempat adalah perintah Rasulullah SAW untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dan informasi dari Rasulullah SAW tentang masalah itu. Yang pertama hadis yang sudah sangat masyhur, hadis riwayat Muslim nomor 49, kata baginda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya atau kekuasaannya. Tadi saya sudah bilang, atasan pada bawahan, orang tua pada anak, ya, kemudian suami pada istri. Lalu jika ia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan, nasihatin, dan kalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan hati, dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Enggak ada orang yang tidak bisa pungkiri dengan hatinya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi nomor 2169 dan dihasankan oleh beliau. Kata Nabi SAW, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'uunahu fala yustajabu lakum. Kalian harus wajib beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, atau jika tidak maka Allah akan menurunkan azabnya atas kalian. Dan pada saat azab itu datang, kalian berdoa kepadanya namun doa kalian tidak dikabulkan bagi kalian. Kata sebagian ulama, minimal sekali hukuman yang datang adalah doa tidak akan diijabah. Jadi kalau ada teman-teman yang selama ini berdoa sama Allah belum diijabah, mungkin salah satu faktornya karena ada ma'ruf yang semestinya dia selalu ingatkan orang yang dekat dengan dia di rumahnya, di sekitarnya, tapi dia tidak lakukan. Ada juga orang berbuat kemungkaran tidak diluruskan. Maka itu sudah cukup untuk menjadi penyebab tidak diijabahnya doa seseorang. Selanjutnya adalah sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis sahih. Ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihim man yaqdiru an yunkira alaihim falam yaf'alu illa yushiku an ya'ummahumullahu bi'adzabin min indih. Tidak ada satu kaum yang melakukan kemaksiatan sedangkan di antara mereka ada yang mampu mengingkarinya, namun tidak melakukannya, melainkan Allah menimpakan azab dari sisinya terhadap mereka semua tanpa terkecuali. Dalam hadis Bukhari lain dikatakan Allah akan timpakan azab yang umum, kemudian mereka mati semua, lalu Allah bangkitkan nanti hari kiamat sesuai dengan amalnya. Yang beriman kena juga di situ kalau dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Mati dulu kena siksaan, baru kemudian dibangkitkan bisa masuk surga sesuai dengan amalnya. Tapi kena, dan azab itu pasti akan dirasakan sakitnya. Kemudian juga sabda Nabi SAW kepada Tha'labah, Abu Tha'labah al-Khushani, ya. Ketika ditanya tentang tafsir firman Allah SWT, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, surah Al-Maidah ayat 105, orang-orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian jika kalian berpegang teguh pada petunjuk. Kata Nabi SAW, ya Tha'labah, mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, fa idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharah wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsik wa dha' 'ankal 'awwam. Inna min waraikum fitanan ka qita'il laili mudlim lil mutamassiki fiha bimithli alladhi antum alaihi ajru 50 minkum. Qila bal minhum ya Rasulullah, qala la bal minkum li'annakum tajiduna 'alal khairi a'wana wa la yajiduna 'alaihi a'wana. Jadi Tha'labah ini radhiyallahu anhu, beliau membaca firman Allah surah Al-Maidah, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Terjemahannya, orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian jika kalian berpegang teguh pada petunjuk. Artinya, kalau secara zahir ayat ini
Kalau kalian sudah dapat petunjuk, udah nggak usah suruh-suruh orang keburukan, nggak usah suruh-suruh orang berbuat kebaikan, nggak usah larang kemungkaran. Yang penting kalian sudah dapat hidayah, kalian amalkan sendiri. Kesannya begitu secara zahirnya ayat ini. Maka Tha'labah radhiyallahu anhu mau menerapkan ayat ini seperti pemahaman tadi yang saya bilang. Ya udah, kita sudah dapat hidayah, kita udah ikut di taklim, yang tidak mau ikut ya sudah biarin aja. Nggak usah kita suruh mereka kepada ma'ruf. Yang buat dosa tetangga, kerabat, nggak usah diingatkan. Seperti itulah. Maka kata Nabi SAW, wahai Tha'labah, bukan seperti itu. Seruhlah kepada kebaikan, cegahlah kepada kemungkaran. Lalu apabila kamu melihat kekikiran yang ditaati, setelah kau nasihatin tetap saja kikirnya tidak mau berubah, nafsu yang terus dipatuhi, selalu saja sudah dinasihatin jangan zina, jangan gini, tetap aja dia mau lakukan, dunia yang didahulukan daripada urusan agama, dan tindakan berbangga diri dari setiap orang yang mempunyai pendapat dengan pendapatnya sendiri, biar salah tetap mengaku benar, maka hendaklah pada saat itu kamu selamatkan dirimu sendiri. Kalau itu sudah terjadi, kau sudah nasihatin, mereka nggak mau dengar, baru kau bisa berpegang pada ayat ini. Udah nggak usah peduli lagi, karena kewajiban ingkar mungkar tadi dan amar ma'ruf yang pertama saja yang wajib, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, dan tinggalkan penyimpangan orang banyak itu, karena sungguhnya di belakang kalian akan banyak sekali fitnah yang akan terjadi, bagaikan gelap gulita. Maksudnya adalah nanti setelah aku meninggal, kata Nabi SAW, orang-orang yang datang setelah kita nih, Nabi bilang kepada para sahabatnya, mereka akan hadapi gelap gulita, banyak fitnah, sampai orang tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan orang yang berpegang teguh kepada apa yang kalian sekarang pegang teguh akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Orang-orang yang nanti di akhir zaman, mungkin termasuk kita sekarang, kalau ada orang sekarang yang tetap amar ma'ruf, tetap nahi mungkar, mempertahankan agama ini, maka mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Kata para sahabat, Rasulullah SAW ditanya, apakah yang dimaksud 50 dari mereka ya Rasulullah? Artinya satu orang di antara kita kalau dia amar ma'ruf nahi mungkar, dia dapat 50 pahala orang yang sezaman sama dia. Kata Nabi SAW, tidak, akan tetapi dari kalian, dari sahabat. Karena kalian mendapat pembela-pembela dalam kebaikan. Saya masih hidup bersama kalian. Kalian gampang amar ma'ruf nahi mungkar, sementara mereka tidak mendapatkan pembela-pembela padanya. Nggak ada yang mereka bisa topangin, mereka bisa diperangin. Tapi hadis ini teman-teman harus digarisbawahi, bukan berarti kita lebih afdal dari para sahabat ya, bukan. Tetap sahabat tidak bisa dilampaui. Nanti akan ada pelajaran pasal setelah ini khusus untuk membahas masalah kedudukan sahabat, kedudukan ya, ulama, kedudukan para pemimpin muslim. Ini akan ada bahasan sendiri. Bagaimana mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama sahabat di sini tidak bisa kita jangkau. Cukuplah hadis Nabi SAW, kalau seandainya kalian berinfak seperti gunung Uhud semuanya emas, tidak akan bisa menjangkau segenggam infaknya sahabatku atau bahkan setengahnya. Jadi tidak mungkin kita sama. Tetapi di sini kalau ada di antara kita sekarang di zaman ini, Rasulullah SAW sudah tidak ada, lalu dia betul-betul kokoh dalam agama, dia amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan menyamai atau mendapatkan pahala 50 sahabat yang amar ma'ruf nahi mungkar di bab itu, bukan secara global. Nah kalau global berarti kita lebih baik dari sahabat, mungkin tidak mungkin. Tapi sini maksudnya dalam amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Saksi bahasan kita adalah untuk memahami Al-Maidah 105. Kalau teman-teman baca ayat ini jangan anggap oh saya sudah ikut taklim saya nggak usah ingatkan orang, enggak. Tapi Nabi sudah ingatkan Abu Tha'labah, dia harus ingatkan dulu, dia harus kebaikan dan dia harus ingkar mungkar, baru kemudian kalau ditolak dia baru selamatkan dirinya sendiri. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, dan ini kurang lebih 2 hadis terakhir ya. Hadis riwayat Muslim nomor 50. Kata Nabi SAW, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amrihi. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل." Tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah kepada satu kaum sebelumku melainkan ia mempunyai orang-orang yang setia kepadanya dari umatnya. Semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW termasuk Nabi Muhammad SAW ada pengikutnya yang setia padanya.
dan pengikut-pengikut yang konsisten kepada sunnahnya dan mematuhi perintahnya. Kemudian datang generasi berikutnya sesudah mereka yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Ini yang diistilahkan dengan bid'ah. Kepada mereka, barang siapa yang melawan mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. Barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah seorang mukmin. Barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah seorang mukmin, dan tidak ada iman sebesar biji sawi pun di luar itu. Artinya memang zaman sekarang ini harus kita amar ma'ruf nahi munkar. Dan luar biasa kalau seandainya dari 80% masyarakat Indonesia Muslim, kalau kita hitung 270 juta sekarang mungkin kurang lebih, penduduk Indonesia ada 200 juta Muslim. Kalau mereka saling amar ma'ruf nahi munkar satu sama yang lain, tidak ada kemungkaran. Saling menasehati, mereka saling menjaga satu sama yang lain. Gitu. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah ketika Nabi SAW ditanya tentang jihad yang paling afdal, adalah beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 4012, Imam Ahmad 18351 dan Nasai nomor 4209. Semua mensahihkan hadis ini. Kata Nabi SAW, kalimatu haqqin inda dhi sultanin jair. Ucapan kalimat benar di hadapan penguasa yang zalim. Tapi tentu ini tidak berdiri sendiri hadis ini ya. Nanti ada di pasal setelahnya bagaimana cara menasihati pemimpin. Tidak boleh orang sembarangan. Cukuplah hadis Nabi SAW, Allah akan menghormati dan memuliakan orang yang memuliakan dan menghormati pemimpinnya, dan Allah akan hinakan siapapun yang menghina pemimpinnya. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini, perkataan benar di hadapan penguasa zalim, maka dia nasihatin penguasa kalau memang dia punya link ke sana. Ya, orang bisa masuk ke presiden, ke menteri, ke bupati, ke gubernur, di mana saja orang punya jabatan, dia punya kenalan, dan pada saat dia ada dia bisa nasihati. Ini terjadi di kalangan para ulama salaf, di mana Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab, Hasan Basri, mereka menasihatin para khalifah, gitu kan? Mereka menasihatin para khalifah sampai pada tingkat Ibnu Taimiyah dan banyak ulama-ulama yang lain juga melakukan hal tersebut. Dan sampai sekarang di Saudi selalu saja para ulama kalau melihat ada sesuatu yang salah, maka mereka izin masuk ke raja lalu kemudian mereka menasihatinya lillahi ta'ala, ya, karena ingin meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada. Ini yang dimaksud, tapi tetap dengan kata-kata yang santun. Bukan berarti yang dimaksud sini, jangan difahami teman-teman ucapan hak yang benar di hadapan penguasa zalim lalu dia teriak-teriak. Ingat bagaimana Allah menyuruh Fir'aun, Musa dan Harun kepada Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan. Apa kata Nabi SAW? Ya, apa kata Allah SWT? Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina. Kalian berdua pergilah ke Fir'aun dan ucapkan kepadanya kalimat yang santun, yang baik. Apalagi kalau dia muslim. Ada juga hal yang lain teman-teman sekalian, harus digarisbawahi poin penting. Kalau kita melihat sesuatu dari seorang muslim dan masih ada celah kemungkinan itu bukan mungkar, masih ada celah, maka antum anggap bukan mungkar. Tapi kalau sudah 100% kita yakin itu kemungkaran, baru kita pungkiri. Saya kasih contoh. Sebagian ulama salaf berkata, kalau saya menemukan seorang muslim di atas gunung, dia teriak, ana rabbukumul a'la. Ini firman Allah tentang Fir'aun yang berkata, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Kata mereka apa? Saya akan berkata, saudara saya sedang membaca ayat. Kalau saya melihat saudara saya di jenggotnya basah dengan khamr, maka saya akan berkata jenggotnya ditumpahkan khamr. Mereka bilang begitu. Kalau saya melihat seseorang di antara mereka di satu tunggangan dengan wanita yang saya tidak kenal, saya akan mengatakan mungkin istrinya, mungkin ibunya, mungkin adiknya. Jadi selalu dimulai dengan kalau masih ada celah kita anggap itu bukan mungkar, jangan ingkar mungkar. Karena kita bisa sangka baik dengan saudara kita muslim. Apalagi kalau kita tahu orang ini baik, gitu kan? Orang ini baik. Jadi memang celah untuk amar ma'ruf dan munkar juga tidak terlalu luas. Dia sifatnya terkerucutkan kepada orang yang melakukan pelanggaran saja di hadapan kita dan kita tahu benar 100% pelanggarannya. Jelas sampai sini ya? Baik, kita masuk ke dalil-dalil akli. Secara akal teman-teman sekalian, kenapa kita disuruh amar ma'ruf dan nahi munkar? Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, yang pertama eksperimen dan kesaksian telah membuktikan bahwasanya apabila suatu penyakit diremehkan dan tidak diobati, niscaya akan semakin merebak ke seluruh tubuh dan menjadi sukar untuk diobati.
Demikian pula halnya kemungkaran. Jika dibiarkan dan tidak dicegah, maka pasti akan menjadi lumrah dan akan dilakukan oleh orang-orang dewasa dan anak-anak muda. Pada saat keadaan sudah seperti itu, kemungkaran sulit dicegah, sulit dirubah dan tidak mudah diberantas. Lalu sebagai akibatnya, hukuman Allah pasti akan menimpa para pelakunya, suatu hukuman atau azab yang tidak mungkin dielakkan lagi. Karena yang demikian itu telah menjadi sunnatullah, atau sistem yang Allah buat. Melanggar dihukum, patuh dibalas kebaikan. Itu sudah sistem yang tidak akan pernah berubah atau berganti. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidaklah yang mereka nanti-nanti itu berlakunya sunnatullah, orang-orang yang selalu diingatkan kebaikan, dilarang dari kemungkaran, tetap tidak mau dengar. Apa yang mereka tunggu? Apakah mereka menunggu? Ya? Di sini dikatakan tidaklah yang mereka nanti-nantikan melainkan berlakunya sunnah atau apa yang Allah telah berlakukan dalam sistem di alam semesta ini kepada orang-orang terdahulu. Ada Fir'aun, ada Ad, kaumnya Nabi Hud, ada Thamud, kaumnya Nabi Saleh, banyak. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan pergantian bagi sunnah Allah. Durhaka dihukum, patuh diselamatkan. Dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Artinya peraturan yang Allah sudah terapkan. Jelas-jelas yang baik akan mendapatkan balasannya dan yang buruk akan disiksa. Dan teman-teman sekalian, jangan pernah berpikir kita bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Mustahil. Antum tidak akan pernah bisa merahasiakan apa-apa, teman-teman sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membukanya. Kalau itu adalah sesuatu yang baik, Allah buka untuk jadi pelajaran bagi orang. Kalau itu sesuatu yang buruk, maka Allah akan jadikan peringatan buat dia supaya dia berhenti. Jadi tidak bisa orang sembunyi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kalau sama Allah pasti tidak akan mungkin yang tersembunyi apapun di langit dan di bumi. Yang kedua, terbukti pula dengan kesaksian mata bahwasanya apabila sebuah rumah diabaikan dan tidak dirawat serta tidak dibersihkan dari sampah dalam beberapa waktu, niscaya rumah itu menjadi tidak layak huni sebab baunya membusuk, udaranya tercemar, kuman dan berbagai bibit penyakit menyebar di dalamnya karena berbagai sampah dan kotoran menumpuk dalam waktu yang cukup lama di dalamnya. Demikian pula halnya kelompok atau jamaah dari kaum mukminin apabila kemungkaran diabaikan terjadi di tengah-tengah mereka dan tidak ada upaya pencegahan, sedangkan yang ma'ruf tidak disosialisasikan, maka tidak akan lama lagi mereka pasti menjadi manusia yang busuk jiwanya dan jahat hatinya. Mereka tidak mengenal kebaikan yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Maka pada saat keadaan seperti itu mereka tidak layak untuk tetap hidup di permukaan bumi ini, dan Allah pasti membinasakan mereka dengan cara dan sebab yang Dia kehendaki. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih dan Allah Maha Perkasa lagi Maha membalas dendam. Jadi jelas statement ini mengatakan tidak boleh dibiarkan kemungkaran itu. Seperti rumah, kalau dibiarkan maka akan rusak sendiri, akan busuk baunya, akan tidak nyaman ditinggali. Kenapa kalau kita ada di satu rumah, teman-teman sekalian, walaupun kita tidak bersihkan, dengan adanya manusia di situ, maka sudah dengan sendirinya bersih, terawat, gitu kan? Seperti itulah kurang lebih. Kalau mungkar itu dibiarkan, maka dia akan merusak segala sesuatu walaupun tempatnya bagus. Yang ketiga, sudah menjadi kenyataan bahwasanya jika manusia sudah terbiasa melakukan keburukan, maka keburukan itu menjadi baik baginya. Dan apabila ia terbiasa melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan menjadi perangainya atau kebiasaannya. Demikian pula halnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apabila amar ma'ruf diabaikan dan tidak disosialisasikan, niscaya manusia akan terbiasa mengabaikannya dan menghidupkannya kembali, pasti dianggap sebagai kemungkaran oleh mereka. Kalau ada orang sudah buka aurat misalnya, satu orang dibiarkan, dua orang dibiarkan, lama-lama semua buka aurat. Pada saat itu kita coba meluruskan, kita yang dianggap sedang melakukan kemungkaran. Padahal sebenarnya kita sedang melakukan yang ma'ruf. Ya. Demikian pula kemungkaran, jika tidak segera dirubah dan diberantas, maka tidak lama ia akan menjadi banyak dan menyebar kemana-mana, lalu menjadi kebiasaan dan membudaya, sehingga dalam pandangan pelakunya menjadi bukan kemungkaran, bahkan mereka anggap sebagai kebaikan. Kalau dibiarkan terus, lama-lama mereka anggap itu adalah sebuah kebaikan. Ini yang disebut dengan buta hati dan akal terbalik, na'udzubillah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar,
bahkan mewajibkannya atas segenap kaum muslimin demi menjaga keutuhan, kesucian dan kesolehan mereka serta memelihara kemuliaan, kedudukan dan martabat mereka di mata semua bangsa dan umat. Artinya justru dengan inilah kita jadi terkenal sebagai umat yang terbaik. Kita tutup teman-teman sekalian dengan etikanya. Sekarang bagaimana caranya saya amar ma'ruf dan nahi mungkar? Di sini Syekh Abu Bakar rahimahullah menulis kurang lebih 7 poin. Yang pertama teman-teman, untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, orang yang melakukan amar ma'ruf hendaknya mengetahui hakikat apa yang ia perintahkan, yaitu bahwasanya sesuatu itu betul-betul ma'ruf. Jangan sampai dia tidak punya ilmu, dia nggak tahu itu ma'ruf atau bukan. Ma'ruf menurut agama dan memang telah diabaikan. Demikian pula hendaknya ia mengetahui hakikat kemungkaran yang akan ia cegah dan hendak ia rubah, dan hendaknya kemungkaran itu betul-betul telah dilakukan dan merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama, seperti kemaksiatan-kemaksiatan dalam hal-hal yang diharamkan. Tadi seperti saya kasih contoh, kalau masih ada celah sedikit dia bukan mungkar, jangan diingkar mungkar. Orang naik mobil sama-sama kita nggak tahu laki-laki sama perempuan ini mahramnya atau bukan, oh mungkin istrinya, kita masih sangka baik. Tapi kalau kita kenal dia, kita kenal ini adalah bukan orang lain, apalagi dengan aurat terbuka dan seterusnya, kita tahu ini adalah salah. Jelas-jelas kita sudah tahu ini kemungkaran, maka wajib kita nasihat, luruskan. Yang kedua, hendaknya ia adalah seorang yang wara. Dia sendiri adalah orang yang patuh kepada Allah. Dia tidak mudah melakukan kemaksiatan, tidak melakukan sesuatu yang akan ia cegah. Jangan sampai dia larang orang zina, dia juga berbuat zina, atau dia bohong, dia larang orang bohong tapi dia berbohong. Dan tidak meninggalkan apa yang akan diperintahkannya. Kalau dia suruh orang sholat, dia harus sholat lebih dulu. Sebab Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Juga firman Allah Al-Baqarah 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Maka tidakkah kamu berfikir? Ini peringatan Allah untuk ahli kitab Yahudi, tapi juga disebutkan dalam Al-Quran sehingga menjadi pelajaran buat kita. Selain wara, yang ketiga adalah hendaklah ia berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, lagi penyantun. Jadi kadang-kadang amar ma'ruf itu teman-teman bisa dengan memberikan sesuatu, kayak kita memberikan duit, kita memberikan makanan, kita memberikan kepada orang miskin di jalan makanan, kita berikan duit, baru kita nasihatin, Pak jangan lupa sholat ya, Bu jangan lupa tutup aurat ya, gitu. Jadi kita memang titipkan sesuatu. Hendaklah ia berakhlak mulia, lagi penyantun, suka memberi, memerintah dengan penuh sikap kasih sayang dan melarang atau mencegah dengan sikap lembut, tidak tersinggung jika ia harus mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang yang ia cegah berbuat mungkar. Misal sholat ya udah itu urusan saya, tidak usah tersinggung, nggak apa-apa, karena semua ada pahalanya. Tidak usah jadi marah gara-gara itu. Dikatakan dan tidak marah jika disakiti oleh orang yang ia ajak untuk berbuat yang ma'ruf. Akan tetapi selalu bersabar, memaafkan dan berlapang dada. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpahmu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Artinya pasti ada cobaan-cobaan akan datang. Yang keempat, hendaknya tidak mengenali kemungkaran yang ada dengan cara memata-matai. Tidak ada tugas kita melihat tetangga sudah sholat atau tidak, atau teman atau apa. Tidak ada tugas kita untuk itu. Sebab untuk mengetahui kemungkaran itu tidak layak dengan cara memata-matai atau mengintip ke rumah-rumah orang, atau membuka pakaian orang lain untuk melihat apa yang ada di baliknya, atau membongkar tutup untuk mengetahui apa yang ada dalam bejana. Jadi mungkin di antara akhwat misalnya, ada yang dia baru kenalan lalu dia mengatakan, coba buka jilbabnya saya mau lihat rambutnya. Enggak ada urusan. Untuk apa dia minta lihat rambutnya orang? Mau lurus, mau keriting, mau merah, mau botak, itu enggak ada urusan sama dia. Enggak usah dicampuri. Coba akhi buka kopiahnya saya mau lihat botak atau enggak. Untuk apa? Enggak ada urusannya. Di sini beliau mengatakan tidak perlu membuka pakaian orang lain
untuk melihat apa yang ada di baliknya, atau membongkar tutup. Jadi masuk ke dalam rumah, buka lemarinya orang, piringnya pakai merek apa atau gelasnya pakai apa, ini semua tidak ada sama sekali. Kata beliau, untuk mengetahui apa yang dalam jannah. Yang demikian itu karena agama kita memerintahkan agar menutupi aurat orang lain dan melarang kita mencari-cari dan memata-matai mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai. Kata ulama tafsir, memata-matai dengan mata atau mencari informasi dengan kuping, gitu kan? Atau mungkin sekarang dengan tangan, dengan SMS dan seterusnya. Ini semua tidak dibenarkan, tajassus. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 6064, la tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai atau mencari-cari aib orang lain. Sebaliknya orang yang menutupi aibnya seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi, merahasiakan aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. 3 poin terakhir teman-teman, kita selesaikan baru azan. Yang kelima adalah sebelum memerintah orang yang akan diperintah, hendaklah terlebih dahulu dikenalkan kepadanya yang ma'ruf. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan salah, misal pezina, bagaimana cara menasihatinya? Maka yang etika yang paling tepat, suruh dia nikah. Tawarkan, jelaskan ke dia masalah pernikahan, lawan daripada zina, ada solusinya. Suruh dulu, sampaikan yang ma'ruf dulu. Sebelum kita mengatakan kalau kau tidak sholat masuk neraka, maka kita sebutkan dulu fadilah sholat. Itu yang dimaksud dengan perkataan beliau, sebelum memerintahkan orang yang akan diperintah, hendaklah terlebih dahulu dikenalkan kepadanya yang ma'ruf. Sebab boleh jadi ia meninggalkannya karena tidak mengetahui bahwa yang ia tinggalkan itu adalah ma'ruf. Demikian pula hendaknya mengenalkan kepada orang yang hendak dicegah dari perbuatan mungkar bahwa apa yang dilakukan itu adalah kemungkaran. Sebab boleh jadi ia melakukannya karena tidak tahu bahwa perbuatannya itu adalah kemungkaran. Ada orang berbuat salah, mungkin kita sudah tahu itu salah, mungkin bagi dia tidak salah. Tidak salah sama sekali. Sebagaimana sudah kita tahu kisah tentang orang yang kencing di masjid sembarangan, ada yang pernah mengantarkan khamr di hadapan Nabi SAW dan Nabi disuruh minum olehnya, gitu kan? Ini banyak orang melakukan, tapi dia tidak tahu kalau itu kesalahan. Kalau dia tidak tahu itu adalah kesalahan. Yang keenam adalah hendaknya menyuruh atau memerintah dan mencegah dengan cara yang baik. Lalu jika orang yang dimaksud tidak juga mau mengerjakan yang ma'ruf dan tidak mau meninggalkan kemungkaran, maka hendaknya ia diberi nasihat dengan sesuatu yang dapat membuat hatinya lunak, seperti dengan cara menyebutkan dalil-dalil targhib, menarik mereka ke surga, motivasi untuk beramal soleh, dan juga tarhib, setelahnya baru masuk ke ancaman-ancaman. Lalu jika tetap tidak ada kepatuhan atau perubahan, hendaknya menasihatinya dengan ungkapan-ungkapan yang mencela dengan keras. Boleh kita mengingatkan dengan itu. Jika tidak ada perubahan juga, maka hendaklah merubahnya dengan tangan, kekuatan, dan jika tidak mampu melakukannya, hendaklah meminta bantuan kepada pemerintah atau petugas yang berwenang atau saudara-saudara yang lainnya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah poin ketujuh, etikanya jika tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan sendiri atau dengan lisan karena khawatir terhadap diri, harta dan kehormatan dirinya, sedangkan ia tidak mampu untuk bersabar atas kemungkaran atau kemungkinan buruk yang akan melimpahnya, maka cukuplah mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati saja. Dan sudah masyhur dari hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Dan kesimpulan dari bahasan kita teman-teman sekalian adalah bagaimana seorang muslim mengetahui tentang wajibnya dia beramar ma'ruf nahi mungkar kalau dia melihat ma'ruf itu betul-betul terabaikan atau dia betul-betul yakin kemungkaran sedang terjadi, dan kewajiban dia bisa dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hatinya. Dan ini yang wajib hanya satu kali, selebihnya sudah bukan kewajiban lagi. Allahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti biasa insyaallah nanti kita buka pertanyaan, tapi tidak banyak teman-teman sekalian karena saya harus menjenguk anak saya di rumah sakit insyaallah. Maka kita akan bahas mungkin 2-3 pertanyaan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sini ikhwas sekalian dan akhwat rahimani rahimakumullah. Umumnya ada pertanyaan yang hampir serupa,
menanyakan tentang bagaimana cara mendakwahi orang tua. Baik itu orang tua yang masih belum tutup aurat, baik itu orang tua yang masih belum mengikuti sunnah, baik itu orang tua yang membiarkan anaknya melakukan kemungkaran. Maka jawaban saya teman-teman sekalian, kalau untuk menghadapi orang tua, ada satu hal yang tertanam di jiwa orang tua dan antum juga akan rasakan pada saat antum memiliki anak. Perasaan menganggap diri kita orang tua. Artinya anak kita ini mau dia sudah jadi sarjana, mau dia sudah berumur 40 tahun, mau 50 tahun, tetap ada dalam jiwa ayah dan ibunya, ini anak saya. Jadi ini butuh metode khusus untuk menghadapinya. Yang paling pertama teman-teman, tidak boleh antum menghardik atau menyalahkan. Tidak boleh mengatakan ibu salah, ayah salah. Ini akan terjadi spontanitas penolakan. Nah, dalam jiwa mereka, antum tetap anak. Mau sudah doktor, mau profesor, pokoknya anak saya. Gitu. Intinya itu. Maka yang paling pertama jangan hardik. Yang kedua, ambil hatinya. Artinya bagaimana caranya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia sangat senang, merasa kita bakti. Yang saya lihat, saya pribadi cuma melihat pada saat saya mau menasihati, memberikan masukan ke orang tua saya, memang yang paling besar pengaruhnya itu pada saat saya coba mengambil hati beliau, ya. Bagaimana saya selalu hadir dalam khidmah, ya. Kebutuhan-kebutuhan selalu saya penuhi, santun dalam bertutur kata, sehingga pada saat saya menyampaikan satu poin pun itu mudah diterima oleh beliau. Tapi kalau antum tidak ada khidmah, tidak ada andil sama sekali dalam kehidupan, semua diurus sendiri sama orang tua, apalagi kalau kita sendiri bergantung pada orang tua, ini sulit memang. Ini akan sulit. Nah caranya kalau kita masih bergantung pada orang tua, gunakan orang ketiga, paman atau teman-temannya, sahabatnya ayah dan ibu yang bisa menasihatin, gunakan orang ketiga. Jangan antum yang sampaikan, percuma. Seperti buang garam di lautan, tidak akan didengar. Yang begitu cara menghadapi orang tua. Tentu ada, subhanallah, di antara orang tua yang bijaksana, dan ini tentu orang yang sudah faham agama. Saya yakin ikhwan dan akhwat sekalian kalau sudah hadir pengajian sunnah begini sudah bisa faham. Saya mendapatkan pelajaran sendiri dari ayah saya. Beliau tidak pernah memposisikan saya sebagai anak. Diposisikan sebagai kadang-kadang anak yang memang dilindungin, atau sering kali saya dijadikan sebagai sahabatnya. Jadi apapun ada masalah, saya diajak diskusi. Apa yang saya berikan pendapat, didengar, gitu kan. Bahkan kadang-kadang saya ditelepon khusus untuk ditanyakan bagaimana pendapat ente tentang masalah ini. Jadi ada orang tua begitu, tapi ini jarang sekali. Kebanyakan orang tua tadi yang saya bilang di awal, ya, poin-poin itu cara menghadapi orang tua. Dan tidak kalah kuat poinnya, tidak kalah penting adalah mendoakan mereka. Kalau masalah bagaimana menghadapi anak, karena di sini juga ada pertanyaan yang sebaliknya, menghadapi anak, bagaimana caranya menghadapi anak itu sendiri. Kalau menghadapi anak ini harus ada poin yang berbeda sekali dengan orang tua tadi. Kalau orang tua harus kita hormati, harus kita ambil hatinya. Kalau anak enggak, anak memang yang paling penting dalam amar ma'ruf nahi munkar di anak, membiasakan mereka pada ma'ruf dan membiasakan mereka pada meninggalkan mungkar dari kecil. Kayak sudah membiasakan pakai jilbab anak kita perempuan dari kecil, udah biasakan anak laki-laki diajak ke masjid, gitu kan. Saya pernah buru-buru turun ke masjid dekat rumah, anak saya 3 tahun mau ikut, saya bilang nggak usah nak, nangis dia. Gara-gara saya tidak ajak ke masjid, karena sudah sering saya ajak ke masjid, padahal umur 3 tahun. Dia nangis, akhirnya saya ke masjid, rupanya dia turun, dia ketemu sama anak-anak pegawai restoran, kemudian dia pergi sama-sama ke masjid. Umur 3 tahun, tiba-tiba saya jadi imam, di sebelah saya sudah ada dia. Gitu. Tapi saya melihat ini hal yang kita biasakan saja, hal yang kita biasakan. Jadi biasakan pada anak-anak kita teman-teman sekalian, ma'ruf itu sudah terterapkan, mungkar juga sudah ketinggal. Anak saya kecil yang baru bisa ngomong, kalau antum tanya hukumnya musik apa, dia sudah bisa nyaut, halam gitu. Dia udah bisa bilang. Kadang-kadang ngomong adik kakak umur 2-3 tahun sama 2-3 tahun saling ngomong musik haram gitu. Coba kita sampaikan, dan dia sudah tertanam itu, gitu. Tertanam. Jadi ini metode yang paling tepat buat anak-anak. Baik bagaimana kalau sudah telat? Kalau sudah telat, sudah terlanjur besar, SMP, SMA, maka kita harus kurung dia di 2 keadaan, internal rumah dengan eksternal rumah. Di internal rumah
Jadi kita selalu diskusi, selalu berbicara, selalu hadiahkan buku, selalu ajak ke majelis ilmu. Kalau eksternal, lembaga pendidikannya harus bagus. Gitu kan. Lembaga pendidikan sangat berpengaruh. Gurunya didengar, gitu kan. Bahkan kadang-kadang ada anak-anak lebih dengar guru daripada orang tuanya. Kadang-kadang kita bilang A, karena gurunya bilang B, dia bilang B. Gitu kan. Karena lebih terpengaruh. Maka ini dua hal yang harus dijaga, dan yang terakhir adalah lingkungan. Jangan sampai kita biarkan dia bergaul sembarangan sama orang-orang. Bagaimana kalau yang berbuat kemungkaran orang di luar Islam? Apakah kita juga harus mencegahnya atau diam saja? Harus. Kalau di wilayah kita, depan mata kita ingkar mungkar. Tapi kalau orang non muslim, kita lihat dulu kemungkarannya apa. Kalau misalnya kita tinggal di Amerika yang sifatnya kita minoritas, bagi mereka khamr adalah minuman sehari-hari, tidak pantas antum ingkar mungkar di sini. Apa yang antum mau nasihatin dia? Orang kafir dan memang wilayahnya mereka, gitu kan? Tapi kalau misal di depan Masjid Al-Fatah ada orang pegang bir, itu luruskan, biar orang kafir, datangi dia, karena kita mayoritas muslim. Jadi lihat kondisi dan keadaan, gitu kan? Kalau di wilayah mereka tidak mungkin, tidak mungkin, dan tidak usah antum datang ke lokasi teman-teman yang memang akhirnya memaksa antum harus ingkar mungkar. Seperti orang sengaja ke pantai. Untuk apa ke pantai? Kalau tahu di sana banyak orang telanjang segala macam. Oh, saya mau amar ma'ruf nahi mungkar, nggak bisa. Antum yang kena di sini. Saya nggak perlu datang ke lokasi yang tidak perlu, gitu kan? Nggak perlu. Bahkan kita dianjurkan untuk menghindari tempat-tempat yang bisa turun laknatnya Allah, kayak tempat ibadahnya orang kafir, tempat-tempat kemaksiatan. Antum kalau lewatin ada diskotik, antum buru-buru jalan sambil mengingkar mungkar. Ya Allah, mudah-mudahan kau hilangkan ini. Jangan lama-lama, kalau turun azabnya Allah kena semua nanti. Kalau kita nggak amar ma'ruf nahi mungkar di situ kan. Jadi kalau orang kafir lihat kondisinya. Kalau di wilayah kita wajib meluruskan. Kalau di wilayah mereka tidak ada pelurusan masalah itu. Jadi kan itu Allahu a'lam yang saya tahu. Tentu di sini kalau berhubungan dengan masalah perilaku-perilaku sehari-hari ya. Kalau sudah sampai pada tingkat masalah perusakan agama, masalah adanya orang kafir yang mau memerangi umat Islam, lalu kita membela di tengah-tengah komunitas mereka, itu bagus. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, saya cuplikan ada satu orang tua muslim pada saat lagi di demo-demo kalau Islam itu teroris, dia datang di Amerika di depan gedung putih, kemudian dia sholat di depan para demonstran itu. Dia sholat di situ. Sampai yang dituduh-tuduh teroris, dia tetap aja sholat. Habis dia sholat lalu dia kemudian menjawab mereka. Kalau Islam itu bukan teroris, untuk begini dia tunjukkan. Nah ini kalau sudah sampai Islam yang dicoreng namanya, kita luruskan. Itu juga termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ini juga bisa kita lakukan. Tapi kalau tadi yang awal saya jelaskan adalah perilaku-perilaku seperti minum khamar, dia bergandengan sama lawan jenisnya, ini di alamnya mereka memang tidak ada masalah. Tapi kalau sudah mencoreng agama kita lain, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ada seorang sahabat dihitung syahid oleh Nabi SAW gara-gara dia membunuh seorang pedagang Yahudi di Madinah yang dia sifatnya Yahudi ini telah mempermalukan seorang wanita muslimah dengan cara merobek bajunya. Maka sahabat ini membunuh si Yahudi dan Nabi SAW tidak menganggap itu adalah pelanggaran. Karena sudah sampai pada tingkat mencoreng agama. Jika ada rumah yang dicurigai melakukan zina, apakah diperbolehkan untuk langsung digrebek atau ditanyakan atau dinasihatin dulu? Ustadz nggak usah ada tanya jawab saja, cukup materi sampai jam 9. Kenapa bertanya kalau begitu? Ini orangnya bertanya, gimana? Saya sebenarnya berharap bisa materi sampai jam 9, tapi hari ini saya harus jenguk anak saya lagi di rumah sakit. Semoga Allah sembuhkan insyaAllah. Jadi memang saya semestinya sudah bilang sama teman panitia sampai azan isya saya sudah keluar. Tapi karena saya cukup banyak pertanyaan, maka saya lowongkan beberapa pertanyaan ini. Teman-teman sekalian, juga amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau masalah rumah itu ditahu berzina, kita lihat juga kondisinya siapa. Harus pasti kemungkaran, betul gak zina? Mungkin istrinya. Mungkin dia nikah, antum tidak tahu. Kita nggak tahu. Atau mungkin dia orang kafir, kita nggak tahu. Bagi mereka agamanya itu tidak ada masalah. Misal, harus betul-betul dipastikan. Tadi kan kita bilang harus pastikan betul-betul mungkar baru. Kalau antum cuma curiga, antum pastikan kalau mau memastikan berita. Tapi kita tidak ada kewajiban ya. Tadi saya bilang malah kalau berdua di atas mobil, kita persangka baik dulu. Mungkin istrinya, mungkin ini. Jadi nggak ada grebek-grebek rumah ini, jangan grebek rumah teman-teman. Tadi saya sudah bilang jangan mata-matai, jangan lintip orang, nggak boleh.
Kalau antum punya wewenang, misal antum gubernur, wali kota, mungkin antum presiden, memang antum bertanggung jawab terhadap semua itu. Antum dengar ada berita, antum punya hak untuk itu. Pihak pemerintah boleh, pihak pemerintah boleh melakukan itu. Dia memeriksa, dia meluruskan, dia menangkap, itu haknya mereka. Asal memang betul-betul dia tahu dan tanggung jawab depan Allah SWT. Tapi kalau secara individu kita nggak ada teman-teman sekalian. Nggak ada tuh, jangan gerebek rumahnya orang. Apalagi cuma curiga saja, gitu kan? Kalau antum curiga, memang betul-betul tetangga, kenal, bisa ditegur, diingatkan, dinasihati, ditanya. Kalau dia bilang iya memang saya itu teman saya kumpul kebo segala macam, ini nasihatin, ini kan memang nggak boleh, haram dalam agama, mesti dinasihatin, itu sudah ingkar mungkar namanya. Bagaimana jika sudah dinasihatin tapi tidak juga didengar dan dilakukan? Misal saya sering menyuruh adik ipar saya berjilbab tapi dia tidak mau atau belum mau berjilbab, apakah harus saya biarkan saja? Iya, biarkan saja. Itu bukan urusan kita lagi. Sebab kalau kita sudah nasihatin luruskan tidak mau. Tapi kalau kita mau mengejar pahala situ boleh, silahkan. Kita kejar pahala dengan cara kita memberikan kembali menggunakan memperbaharui metode seperti memberikan buku, ya. Kemudian apalah yang bisa kita lakukan, ya. Kita lakukan sesuatu dan tidak lepas dari doa. Yang jelas teman-teman sekalian, setiap ibadah dalam agama itu dengan hikmah Allah disendirikan hukumnya. Kayak misal antum sholat duhur hari ini, ya pahalanya hari ini, nggak ada hubungannya sama besok yang antum riak, ya. Antum sedekah sekarang, nggak ada hubungannya sama sedekah besok atau lusa. Allah pisahkan masing-masing berdiri sendiri. Jadi amar ma'ruf antum yang kemarin dan nahi mungkar antum itu berdiri sendiri. Amar ma'ruf nahi mungkar yang sekarang lagi berdiri sendiri, pahalanya sendiri-sendiri. Itu hikmah yang luar biasa dalam agama, artinya kesempatan emas untuk terus mengulangi pahala di jenis ibadah yang sama bisa kita dapatkan. Makanya ada sholat 5 waktu terulang-ulang, zikir terus terulang-ulang, Al-Quran terus terulang-ulang, karena memang itu untuk memperbaharui terus atau mengulang-ulangi pahala di situ. Kalau Allah beda-bedakan semua jenis ibadah ini, itu luar biasa, sulitnya kita mengerjakan. Tapi Allah permudah. 5 waktu sholat, jumlahnya begini, rakaatnya, begini bacaannya, begini gerakannya, kerjakanlah setiap hari sampai mati, kan gitu. Jadi lebih mudah. Allahu a'lam. Mungkin begitu teman-teman sekalian. Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang luar daripada tema, saya tidak bisa jawab tentunya. Dan memang sebagaimana saya katakan tadi, saya minta pamit karena harus menjenguk anak saya sekarang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan oleh Sang Pencipta Allah dengan kemahamurahannya menjadi timbangan, tambahan timbangan amal kita di hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan dicatat dan diterima olehnya, dan semua dosa yang pernah kita kerjakan dan juga mungkin yang akan kita kerjakan dimaafkan dengan kemahamurahannya dan diganti menjadi pahala. Dan kita mendoakan agar Jakarta diberikan pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang beriman kepada Allah, yang mengembalikan semua hukum Islam dan juga menerapkan hukum Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Dan semoga Allah memberikan hidayah presiden dan seluruh jajaran pemerintahan agar kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga kita menjadi contoh, Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara Islam yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya akan sedang melihat kita sekarang dan mendengar perkataan-perkataan kita ini, agar menyatukan kita semua yang di masjid ini di surga firdausnya tanpa hisab, mana yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah ada saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.